Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kali ini teman-teman saya akan membahas pembukaan Sisilia yang di dalamnya penuh jebakan. Ini saya bahas ketika teman-teman pegang buah putih. Dimulai dari E4, C5 dan kuda F3. Kuda C6 dilanjutkan dengan gajah ke B5. E6, di sini langsung rokade putih. Pembukaan Sisilia varian Rossolimo ini teman-teman penuh jebakan ketika teman-teman mendapati posisi ini. Langkah terbaik di posisi ini buah hitam adalah kuda yang di G ke I7 teman-teman, untuk menempatkan ketika kuda yang di C6 ini akan dipukul. C3 untuk persiapan mendobrak D4. A6, tentu di sini diancam duluan oleh hitam. Gajah ke-4 di sini dan D5. Setelah D5 ini, langkah umum yang dimainkan oleh para pemegang buah hitam ketika posisi ini terbangun sebelum D4, maka hitam tentu lebih dulu membuka jalur gajahnya teman-teman. Pukul saja di sini. E kali D5 dan menteri di sini kali D5. Jika menteri yang memukul teman-teman takut struktur pion ketika kuda yang di C6 dipukul akan rusak, maka menteri yang memukul pion yang di D5. Teman-teman majukan aja D4. Setelah D4, misalnya dia mendorong B5 teman-teman. Ini saya akan praktekkan lebih detail teman-teman. Teman-teman majukan aja ke C4. Jika di posisi ini teman-teman, pilihannya ada menteri menghindar atau dimakan. Misalnya di sini menteri memukul C4, maka di sini dipastikan menteri terjebak oleh gajah nantinya. Kemana dia? Gajah langsung lari ke B3. Menteri ke B4 satu-satunya langkah, langsung datang gajah ke D2. Di sini mutlak terjebak menteri. Paling mukul gajah atau mukul pion, minta pertukaran. Terbaik di sini mukul pion untuk bertukar dengan kuda misalnya, maka dipastikan sudah kehilangan satu menteri buah hitam. Kembali ke posisi di saat C4. Jika di sini menteri lari ke D6, maka teman-teman C kali B5. Dan ketika dia mukul pion D4 kudanya, bisa teman-teman mukul sekaligus cek. Kuda E ke C6 untuk menjaga kemungkinan sekaligus melindungi teman-teman gajah ke F4. Jika di sini dipukul oleh menteri, perhatikan, maka akan datang kuda memukul kuda yang di D4. Sekaligus mengancam yang terpin oleh gajah, kuda yang di C6 teman-teman. Menteri kali D4 misalnya, tentu ini harus dipukul terlebih dahulu. Ketika raja lari, maka teman-teman bisa memukul benteng yang di A8. Kemanapun dia, sudah ketinggalan satu perwira teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat gajah ke F4. Langkah terbaik dia misalnya kembali lagi ke D5, maka teman-teman pukul kuda yang di D4 ini. Setelah C kali D4, maka teman-teman kuda ke C3. Langkah paksa ini membuat serba salah, tapi sekilas ini hanya terjadi pertukaran. Tapi ketika dipaksa dipukul, perhatikan, maka di sini akan dipukul menteri oleh putih. E kali D5 karena sudah kehilangan satu menteri, maka di sini lagi-lagi kehilangan satu benteng teman-teman. Akan dipukul setelah raja lari oleh gajah. Lagi-lagi di sini unggul satu perwira. Jikapun dilanjutkan dengan memukul pion ini teman-teman, ini cukup bergeser satu langkah. Misalnya dilindungi pun, maka ini hanya menunggu sedikit waktu. Kalaupun dia harus unggul
kualitas misalnya tidak masalah teman-teman. Tapi perhatikan, di sini ada ancaman promosi menteri yang tidak bisa dihindari. Kalaupun dipukul oleh hitam, tidak masalah teman-teman. Perhatikan, di sini bersiap untuk promosi. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di pembukaan Sisilia, saat teman-teman pegang buah putih, dimulai dari E4, C5, dan kuda F3. Kuda C6 dilanjutkan dengan D4. Sekarang langsung diadu teman-teman. C kali D4 dan kuda kali D4. G6 dan kuda ke C3. Setelah kuda ke C3, gajah G7. Hitam membangun varian dragon dari sisi lain ini teman-teman. Gajah ke E3 untuk melindungi kuda yang di D4 dan kuda ke F6. Gajah C4 dengan target pion yang di F7 teman-teman. Di sini langkah terbaik memang harus rokade buah hitam. Setelah hitam rokade, gajah ke B3. Dilanjutkan dengan kuda ke A5 dengan target mau menghilangkan gajah terang dari putih. Di sini teman-teman langsung dorong E5. Di saat pion E5 ini jelas bahwa mengancam kuda. Pilihannya cukup banyak di sini teman-teman. Jika di sini dari hitam memilih memukul gajah yang di B3, maka teman-teman lanjutkan pukul kuda yang di F6. Dan di sini perhatikan gajah dan kuda terancam punya hitam. Ketika kuda tertarik dengan benteng yang di A1 teman-teman, teman-teman pukul lagi gajah yang di G7. Raja kali G7 di sini, menteri cukup ke D2, maka secara otomatis nanti akan hilang kuda ini setelah rokade dari putih. Sekaligus di sini ada ancaman meminta kualitas dari dari putih teman-teman. Kecuali dia langsung turun ke H8, maka hilang ancaman kualitasnya. Kembali ke posisi di saat E5 ini teman-teman. Jika di posisi ini teman-teman, dari hitam memilih untuk kuda ke E8 karena tidak ada tempat bagus untuk kuda yang diancam ini, maka teman-teman langsung blok dengan kuda ini nanti akan menggarpu menteri. Kemana langkah dari putih terbaik ini? Di saat posisi ini teman-teman langsung manfaatkan momen ini, pukul pion yang di F7, cek. Ini bebas pilihannya apakah dipukul oleh benteng atau raja. Dan partai ini memang pernah dimainkan langsung oleh Bobby Fischer teman-teman. Ketika dia mukul pakai raja, maka akan mengalami kematian yang sangat mengenaskan. Kita praktikkan. Di sini akan datang kuda ke E6. Perhatikan, menteri hitam mati. Dipukul kuda ini mati, tidak dipukul pun harus mati, kecuali kuda ini dipukul oleh raja. Setelah dipukul oleh raja, maka ini akan mendapati konsekuensi yang sangat mengenaskan. Yang saya maksud tadi adalah menteri langsung ke D5. Ini langkah Bobby Fischer yang pernah dimainkan di partai turnamen saat itu teman-teman. Dilanjutkan dengan raja ke F5 karena langkah satu-satunya G4. Setelah G4, karena pilihannya tidak ada kecuali memukul pion, maka dipukul. Setelah dipukul oleh raja, langsung datang benteng ke G1, cek. Raja ke H4 satu-satunya. Di sini langsung gajah ke G5 teman-teman. Setelah G5, H5 raja dan menteri ke D1 alias checkmate. Bisa ditutup dengan benteng, tapi itu sama aja bolong teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat gajah kali F7 ini. Bagaimana kalau raja menghindar? Ya, kalau menghindar itu masih selamat teman-teman. Tapi kalaupun raja ini menghindar teman-teman, perhatikan, maka di sini akan tetap digarpu menteri. Menteri tetap hilang, percuma dia menghindar. Baik, kembali ke posisi di saat misalnya ini dipukul oleh benteng, bagaimana? Baik,
Kalau dipukul oleh benteng, kasusnya sama. Tetap dia harus kehilangan menteri. Perhatikan, tidak ada tempat berlindung untuk menteri, kemanapun dia. Terbaik adalah dipukul oleh pion dan menteri harus hilang. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Baik, pembukaan Sisilia yang kali ini teman-teman dimulai dari E4, C5, dan kuda F3. D6 dilanjutkan dengan D4, C kali D4, dan kuda kali D4. Jebakan ini sering dimainkan oleh Magnus Carlsen teman-teman. Ketika dia memegang buah putih dan lawannya menjawab langkah-langkah yang dimaksud sampai ke langkah keempat ini. Kuda C6 dijawab oleh hitam dan kuda C3. Ini sering dimainkan oleh Magnus Carlsen teman-teman. Kuda F6 dengan target pion yang di E4 dan gajah ke C4 di sini. Dilanjutkan dengan G6. Di sini terbentuk Sicilian varian Flimuric attack dengan serangan penuh sebenarnya untuk hitam setelah ini gagal menerapkan langkahnya putih. Kalau dia tidak cermat melihat dari celah itu, maka di sini bahaya serangan hitam, menjadi serangan balik teman-teman. Kalau sudah seperti ini, pukul saja kuda yang di C6. Ini langkah ciri khas dari Magnus Carlsen. B kali C6 di sini E5. Perhatikan, E5 ini teman-teman langkah paksa. Harus dipukul atau lari kuda. Ketika D kali E5, maka dia harus kehilangan menteri. Karena tidak ada jalan untuk raja. Ketika dipukul, maka dipukul oleh putih menteri. Kembali ke E5. Kalau misalnya ke G4, bagaimana? Akan datang gajah ke F4. Gajah G7 misalnya, tentu dipukul pion yang di E6. Yang di D6 ini teman-teman. Di sini tidak ada kerugian untuk putih. Tapi tekanan sudah masuk dari posisi ini teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat E5. Bagaimana kalau misalnya kuda ini ke D7? Itu langkah terbaik memang teman-teman. Akan dijawab E kali D6. Ketika E kali D6 di sini akan rokade. Selanjutnya kuda ke E5 langkah terbaik misalnya langsung dipin oleh benteng. Ini langkah yang pernah dimainkan oleh Carlsen, saya kasih tahu teman-teman. Gajah ke E7 di sini langkah terbaiknya dipukul oleh benteng kuda yang di E5. D kali E5, menteri 3 dengan ancaman F7. Terbaik di sini adalah rokade. Setelah rokade, gajah ke H6 dengan mengancam benteng sekaligus minta dikembalikan kualitas. Setelah di sini misalnya dijawab gajah ke F5, langkah terbaiknya, maka di sini dipukul gajah yang di F8. Menteri kali F8 terbaiknya benteng ke E1 teman-teman. Jika di posisi ini gajah kali C2, maka di sini benteng kali E5, D8 dan menteri kali C6. Tidak ada kerugian sama sekali untuk putih teman-teman. Bahkan putih bisa unggul nanti di permainan akhir karena dia satu pion unggul dari hitam. Kembali ke posisi di saat benteng ke E1 ini teman-teman. Bagaimana kalau benteng ke B8 dengan balik mengancam pion yang di B2, G4 di sini. Perhatikan, setelah gajah ke E6 teman-teman bisa langsung pukul. Setelah dipukul F kali E6 dan menteri memukul pion C6 dengan ancaman cek. Jikapun dipukul pion B2, maka di sini kuda cukup ke E4 untuk memblok semua jawaban langkah yang diancam oleh benteng. Jika di sini benteng ke B6 dengan mengancam menteri takut dia memukul pion yang di E6, menteri ke C7. Menteri ke D8 di sini misalnya mengajak peraduan, teman-teman pukul dulu pion yang di A7. Jelas di sini keunggulan pion akan menempati posisi di permainan akhir menjadi kemenangan teman-teman.
Baik, misalnya benteng ini ke C6. Untuk mengancam pion, teman-teman cukup geser C3, tidak bisa dibendung. Benteng ke C7 langkah terbaiknya misalnya mengancam menteri ke B6. Sekarang sudah boleh, kalau teman-teman dipaksa untuk beradu, dipukul saja. Baik, sekian dulu pembukaan Sisilia yang saat pegang putih teman-teman. Kalau teman-teman mendapati posisi-posisi yang seperti tadi yang dimainkan oleh para grandmaster, itu hanya contoh jebakan, bisa saja di lapangan berbeda dengan yang teman-teman lihat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.